Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan analisis komentar-komentar dari MV Gala Bunga Matahari di YouTube. Aku udah scraping sekitar 2000 komentar dan kita akan analisis ya di sini. Kita akan ngelihat gimana sentimennya, gimana emosinya, topik apa aja yang sering dibicarakan dan juga kata apa sih yang paling sering muncul di MV ini gitu. Oke, di step yang pertama kita langsung aja ya. Kita akan pakai download dulu 4 library, ada NLTK buat natural language, lalu ada sastrawi buat stemming, nanti ada emoji buat ngapus emoji ya, lalu ada feather sentiment buat analisis sentimen. Oke, di sini kita import dulu library-nya. Kita skip aja. Terus di sini aku punya datanya Galabunga YouTube comments.csv. Nah, inilah datanya ya, ada kolom author, komen dan juga publish dia. Di sini komen inilah kolom ini yang akan kita olah ya nantinya. Oke, yang pertama kita hapus dulu emojinya. Dari emojinya dihapus, lalu kita bersihkan teksnya ya, kayak convert ke huruf kecil, menghapus username, hashtag, spasi ekstra, kita bersihin lah komennya. Nah, jadi gini ditambahkan kolom baru yang namanya clean comment. Misalkan ini ada papaku sudah 9 tahun. Nah, 9-nya dihilangin teman-teman. Lalu ada linknya ini kayaknya ya. Lalu ini jadi kosong ya. Lalu dihapuslah, dijadikan ke clean comment ya. Lalu kita simpan ke CSV dan kita cek apakah ada yang kosong gitu. Lalu di sini ada 103 ya. Setelah dibersihkan ada 103 yang kosong. Dan di sini ada autornya 1 juga yang kosong. Lalu kita hapus data atau kolom yang kosong teman-teman. Oke, di sini juga komentar yang kalimatnya cuma kayak YG, oke gitu, itu kita cut juga ya. Yang kita pakai buat analisis. Lalu setelah itu aku ngecek-ngecek ya gimana datasetnya atau data frame-nya ya yang udah kita bersihkan, yang udah kita load. Nih ada 1889 ya jumlah baris. Jadi dari 2000-an tuh sisa 1800-an setelah kita bersihin, dan 4 kolom ya. 4 kolomnya ini adalah author, comment, publish, dan juga clean comment yang barusan kita tambah. Nah, di sini ada describe juga. Aku describe juga ya. Aku pengen ngeliat describe dari dataset ini atau data frame ini. Jadi ada 1889 buat author, comment, juga publish sama. Ada unique-nya 1835. Ini 1864 dan juga ada top-nya adalah Naila Roar ya. Nah, ini kemungkinan mbaknya, mohon maaf nih, sering komen gitu di video MV-nya Gala Bunga Matahari dan gak apa-apa juga ya. Jadi mbaknya jadi show up di sini. Oke, kita akan lanjut ke step yang kedua, adalah mengaplikasikan support dan tokenizer. Di sini kita akan melakukan ya, nah ini. Stopwatch adalah kata-kata umum yang sering muncul tapi nggak memberikan banyak informasi nih. Misalkan sudah, lebih, lalu gitu ya. Nih misalkan ya sudah gitu ya. Sudah ini jadi hilang teman-teman. Ya, lalu kayak apa lagi ya? Jadi nih, jadi hilang gitu ya. Jadi stopwatch ini akan dihapus. Lalu kita stemming alias mengubah kata menjadi lebih sederhana. Misalkan nih, tumbuhan gitu ya. Nih dijadiin ke kolom baru ya. Jadi tumbuh gitu. Lalu ini ada ya mana lagi? Meninggal jadi tinggal ya setelah di stick. Ya, oke, kita tampung lagi ke CSV baru dan kita tokenisasi ya, menjadi tujuannya adalah untuk mengubah kata-kata ya dalam kalimat kita menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token ya. Token tuh kayak gimana? Kayak gini. Kayak Kak jadi individu sendiri, Sal, Papa, Yang gitu ya.
Oke, kita lanjut ke analisis sentimen. Di sini ada dua ya. Kita pakai text block dan juga pakai fader. Nah, di sini kita coba pakai text block dulu. Nah, parameter kita yang kayak gini ya. Di atas 0,1 itu positif, sedangkan di bawah minus 0,1 itu negatif. Kita mendapatkan hasil scroll langsung aja ya. Nah, ini hasilnya adalah 1700-an netral, 120-an positif dan negatifnya 16. Oke, jadi di sini aku penasaran yang negatif tuh kayak gimana nih. Misalkan kayak this song very sad. Oh, ternyata ini sentimennya negatif ya, teman-teman. Lalu kita lihat ya pie chartnya gimana. Di sini ya memang dominan ini ya, memang dominan si netral gitu. Dengan angka positif dan negatifnya kecil ya, positifnya cuma 6,7%. Oke, next kita coba analisis sentimen dengan fader ya. Jadi 6 doang ya yang positifnya, 0,8 negatif, selebihnya netral. Di sini pakai fader ya, aku pakai fader. Nah, kita langsung aja ya, kita langsung lihat hasilnya. Nah, fader itu 1600-an netralnya. Oh, ternyata negatifnya lebih tinggi nih teman-teman dibanding si text bold gitu ya. Lalu ketika kita bikin persenan, oh ternyata si negatifnya ya itu lebih tinggi nih, sekitar 4% dibanding tadi kan 0,8 doang gitu. Nah, positifnya 7,9 di sini teman-teman. Nah, jadi netralnya lumayan turun ya dengan kenaikan negatif. Oke. Nah, kalau kita lihat yang negatifnya kayak gimana kalau menurut si fader ya. Fadernya misalkan komennya isinya sad, nambah pengen nangis gitu. Miss you gitu ya teman-teman, ini dianggap sebagai negatif ya. Jadi fader ini akan menilai negatif, neutral dan juga positif, dan dari 3 parameter ini ya akan diolah untuk menjadikan nilai compound ya. Itu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya ya, text block dan fader. Nah, text block lebih sederhana dan mudah digunakan, namun kurang tepat dalam menangani teks yang lebih kompleks seperti negasi atau intensitas. Kalau fader ini cocok buat teks informal gitu ya, atau analisis sentimen media sosial karena memperhitungkan konteks yang lebih luas. Ya, dalam kasus ini sebenarnya fader lebih cocok. Terus di sini kita akan analisis emosinya. Di sini aku bikin ini ya, dictionary-nya. Senang, sedih itu kayak gimana gitu. Misalnya sedih kalau ada kata kangen, ya, mewek, sedih, kecewa gitu. Ini akan dikelompokkan sebagai sedih dan begitu juga semuanya ya. Oke, lumayan banyak ya. Nah, di sini kita analisis emosinya ya teman-teman, atau emotion. Contohnya kalimat ini, misalkan kayak aku gedein deh. Oke, misalkan kayak Kak Sal, bapakku sudah tahun yang lalu meninggal, sudah lama dia tidak hadir dalam mimpiku. Aku rindu dengannya. Al-Fatihah untuk almarhum bapakku ya. Nah, di sini ada sedih satu teman-teman dan juga ada cinta satu ya. Rindu ya teman-teman, nih ada kata rindu. Coba kita lihat di manakah kata rindu di sini. Susah juga nyarinya ya. Ya udah deh. Ya, di sinilah ya emotionnya dapat ya. Sedih satu, cinta satu gitu ya. Nah, ini nggak dapat ya emotionnya. Tidak mengandung dari dictionary gitu. Oke. Oke ya. Kita bisa next saja. Nah, ini persebarannya. Kita dapat sedih, cinta, harapan, senang ya. Dan sedih lumayan dominan ya teman-teman di sini. Sedih lumayan dominan ya dari komentar ini. Dan kita lihat deh ini dalam bentuk pie chart ya. Nah, jadi sedih 36% ya. Jadi tinggi ya komentar sedih dalam MV ini, diikuti dengan cinta dan juga harapan ya teman-teman. Oke. Lalu next kita akan ngelihat ya topik apa aja yang paling sering dibicarakan ya. Nah, dapatlah 5 topik dengan keyword-keyword yang kayak gini. Nah, misalkan ini
ayah yang ku anak tinggal hidup gue, moga Allah surga. Nah ini kemungkinan ya, ini teman-teman. Tentang orang tua, harapan dan doa ya agar diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini topik yang paling sering diomongin ya. Ya, harapan ya teman-teman, dan juga tentang orang tua gitu, tentang ayah ya ini yang muncul. Lalu topik kedua banyak kebahas matahari, bunga, mampir, hidup, tumbuh, ya mekar. Ini kayak metafora kehidupan dan pertumbuhan ya. Kata-kata kayak hati dan cerita ini seperti proyeksi ya, perasaan orang-orang atas metafora yang lagu ini bawakan gitu. Lalu topik yang ketiga ada papa udah sakit, nggak mama banget. Ini kayaknya orang tua udah pergi gitu dan udah nggak sakit lagi ya. Ya, jadi kayak kehilangan orang tua yang disayangi. Terus ya merelakan kepergian ya. Terus yang keempat ada lagu nenek kakek gitu. Ini perasaan kangen ya tentang kakek dan nenek ya teman-teman. Oke. Tapi yang kelima ada kata Sal ya. Sal adalah pengarangnya. Mohon maaf kayak yang nyanyiin lagunya ya. Dan muncul kata kakek, mama lagi ya, orang tersayang, dan ada kata rindu ya teman-teman. Jadi kayak ngegambarin perasaan rindu kepada orang yang disayang, khususnya orang tua ataupun kakek nenek ya. Jadi secara keseluruhan memang banyak dibahas tentang orang tua dan rasa kehilangan ya teman-teman. Lalu di sini kita akan ngeliat apa aja ya kata-kata yang sering muncul di sini. Nah, di sini banyak kata-kata yang ngebahas orang tua dan juga kakek dan nenek. Ada mama, ada ayah, kakek, nenek. Di sini ada papa juga. Ada Sal ya yang lumayan besar di sini. Banyak membahas tentang nyebut nama penyanyinya juga. Lalu ada sehat, sedih gitu ya. Surga juga ada teman-teman. Baik teman-teman, begitulah analisis kita tentang komentar YouTube pada video Gala Bunga Matahari. Salah dan kurang saya mohon maaf. Jika ada masukan dan juga saran, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, kita akan bertemu insya Allah ya di video-video berikutnya.